Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nana dari kelas 12 PS3 akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan demokrasi Indonesia pada saat ini. Nah, sebelum memulai, apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kata demokrasi ini berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, proses penyelenggaraan sistem kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perkembangan demokrasi pada masa jabatan Presiden Joko Widodo yang kedua, yaitu pada tahun 2019 sampai 2024, menunjukkan berbagai dinamika yang dapat dilihat dari berbagai politik, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Nah, berikut adalah beberapa perkembangan utama yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo dalam konteks demokrasi Indonesia. Nah, Ibu, izin maaf, Nana mengambil pada masa jabatan Presiden Joko Widodo dikarenakan apabila Nana mengambil jabatan pada masa Pak Prabowo hari ini, sekarang sangat tidak memungkinkan karena jabatan beliau belum begitu lama jangka lamanya. Jadi Nana mengambil pada masa jabatan Joko Widodo. Berikut adalah beberapa perkembangan utama yang terjadi selama masa pemerintahan Bapak Joko Widodo dalam konteks demokrasi Indonesia. Yang pertama adalah pemilu 2019 dan stabilitas politik. Yang kedua ada penguatan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga ada demokratisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat ada reformasi sistem hukum dan omnibus law. Yang kelima ada peningkatan partisipasi politik. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pemilu 2019 dan stabilitas politik. Pemilu 2019 yang mencakup pemilihan legislatif atau pileg dan pemilihan presiden atau pilpres berlangsung dengan relatif damai meskipun ada ketegangan politik yang tinggi. Nah, jadi pada masa jabatan Joko Widodo ini, pada masa masih mengusulkan untuk menjadi presiden lagi pada periode kedua, tertulis ada ketegangan politik yang tinggi dikarenakan saingan beliau itu adalah Pak Prabowo. Jadi pada saat itu meskipun ada ketegangan politik yang tinggi tetapi berlangsung dengan relatif damai. Nah, kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 ini memperkuat sistem demokrasi Indonesia, namun juga menunjukkan polarisasi politik yang signifikan antara kelompok pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto. Nah, maka dari itu disebutlah ada ketegangan politik yang tinggi dari pihak pendukung Pak Prabowo dan pihak pendukung Pak Jokowi. Seperti itu. Lalu, setelah pemilu, proses hukum yang melibatkan gugatan hak pilpres di hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi juga memperlihatkan kedewasaan atas hukum dan penguasaan sistem prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun terjadi kerusuhan di beberapa tempat pasca pemilu, mungkin karena latar belakangnya emang bersaing dalam menjadi presiden seperti itu. Karena balik lagi ke yang tadi ada ketegangan politik yang tinggi. Oke, yang kedua ada penguatan hak asasi manusia atau HAM. Pemerintah Jokowi berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia meskipun banyak tantangan dalam hal penegakan hak asasi manusia ini, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat dan hak atas kebebasan berkumpul. Nah, beberapa kebijakan atas reformasi hukum yang diusulkan diharapkan dapat mengurangi pelanggaran HAM. Nah, meskipun kritik terhadap kebebasan sipil dan pengawasan terhadap media sosial masih muncul, misalnya kebijakan yang telah tercatat terhadap kegiatan organisasi masyarakat dan media sosial yang dianggap berseberangan dengan pemerintah terkadang menimbulkan kontroversi. Mungkin takutnya ada yang menyalahgunakan media sosial ini, lalu ada yang menjatuhkan HAM antar manusia satu sama lain. Seperti itu. Jadi dianggap berseberangan nih dengan pemerintah, terkadang menimbulkan kontroversi seperti itu. Nah, yang ketiga ada
demokratisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Jokowi juga memperkenalkan kebijakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini juga termasuk pembangunan jalan tol, bandara, atau proyek infrastruktur lainnya yang agar memudahkan masyarakat atau warga negara Indonesia menyelesaikan masalah-masalahnya, jadi tidak susah seperti mungkin contohnya ada yang di pelosok. Terus Pak Jokowi ini membangun kebijakan demokrasi dan infrastruktur seperti itu. Meskipun demikian, kritik muncul terkait dengan ketimpangan ekonomi dan pembebasan lahan yang seringkali mengarah pada konflik dengan masyarakat yang mempengaruhi dinamika sosial politik di berbagai daerah. Mungkin pastinya juga pasti ada pro kontra ketika membangun demokrasi ekonomi dan membangun infrastruktur ini. Seperti itu. Baik, yang keempat ada reformasi sistem hukum dan Omnibus Law. Salah satu kebijakan besar yang diusulkan oleh Joko Widodo adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang bertujuan untuk mereformasi sistem hukum dan regulasi yang dianggap menghambat investasi dan lapangan pekerjaan. Meski didorong untuk mempermudah perizinan dan memberikan insentif ekonomi, undang-undang ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan, termasuk buruh dan organisasi masyarakat sipil, karena dinilai dapat merugikan hak-hak pekerja dan mengurangi perlindungan lingkungan. Nah, hal ini memicu demonstrasi besar dan mengundang kritik dari elemen-elemen demokrasi. Seperti itu. Yang kelima ada peningkatan partisipasi politik. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan kesadaran politik nih di kalangan masyarakat Indonesia yang lebih aktif terlibat dalam isu-isu politik melalui media sosial dan demonstrasi. Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga terus meningkat dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Namun, tantangan besar adalah bagaimana memastikan bahwa partisipasi politik ini tidak hanya terjadi di momen pemilu, tetapi juga dalam pengawasan dan partisipasi dalam kebijakan pemerintah secara berkelanjutan. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Nah, secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penguatan demokrasi di Indonesia pada saat masa pemerintah Bapak Joko Widodo ini, seperti ketimpangan sosial, penegakan hukum yang kadang tidak konsisten, serta pro dan kontra terhadap kebijakan tertentu, Indonesia tetap mempertahankan jalur demokrasi dengan berbagai dinamika politik, kebebasan sipil, dan partisipasi publik yang aktif. Demokrasi Indonesia pada masa pemerintah Bapak Joko Widodo ini menunjukkan kemajuan tetapi masih menghadapi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan dan hak-hak demokratis. Mungkin tidak mudah bagi pemerintah untuk membentuk suatu peningkatan demokrasi yang signifikan dan langsung bagus gitu ya. Kalau kasarnya tidak seperti itu, karena pemerintah juga pasti akan kesulitan dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang banyak dan banyaknya pro dan kontra seperti itu. Baik Ibu, sepertinya segitu saja yang bisa Nana sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang enak dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.